Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di mata kuliah Industrial Organization, dan hari ini adalah pertemuan ke-13. Materinya adalah strategi perusahaan, yang mana nanti kita akan mempelajari apa sih definisinya, kemudian tujuannya, kemudian poin-poin penting yang ada di dalam strategi perusahaan. Oke, langsung saja. Yang pertama kita masuk pada definisinya. Definisi dari strategi perusahaan itu adalah intinya pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik itu sumber daya keuangan, sumber daya manusia, bahan baku, dan lain sebagainya untuk mencapai tujuan tertentu di jangka panjang. Seperti itu. Kemudian kita itu harus memahami dengan baik konsep dari strategi di dalam strategi perusahaan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengimplementasikannya dengan baik, dan hal ini juga akan menentukan suksesnya strategi yang disusun. Nah, di sini ada konsep-konsep yang ada di dalam strategi perusahaan. Yang pertama ada distinctive competence, yang mana ini adalah tindakan ya yang dilakukan oleh perusahaan supaya mereka bisa melakukan kegiatan yang lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. Contohnya apa? Contohnya kalau teman-teman tahu, salah satu platform ya belanja terbesar di dunia saat ini, salah satunya adalah Amazon ya teman-teman ya. Nah, Amazon ini mereka itu punya distinctive competence ya. Salah satunya adalah teknologi, yang mana mereka itu menjadi yang terdepan dalam hal ide, kemudian inovasi yang membuat Amazon meningkatkan produk dan juga layanannya. Selain itu, dia juga kompetensinya adalah di skala ekonomi, yang mana dia bisa misalkan menghasilkan pendapatan yang banyak. Mereka itu menawarkan berbagai produk, kemudian memberikan pelanggan pilihan yang banyak untuk mereka itu bisa membeli apapun di Amazon. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah competitive advantage ya, yang ini. Competitive advantage ini dia adalah kegiatan spesifik yang dikembangkan oleh perusahaan supaya dia itu lebih unggul dan juga memiliki apa ya istilahnya ciri khas ya yang unik dibandingkan dengan pesaingnya. Nah, competitive advantage ini contohnya apa? Contohnya Tesla ya. Seperti yang kita tahu, Tesla itu kan perusahaan mobil mewah ya, yang memiliki teknologi yang tinggi. Bahkan dia itu punya seperti autopilot ya, yang kita itu nggak perlu nyetir, tapi mobilnya itu bisa berjalan sendiri seperti itu. Nah, yang berikutnya di sini ada 4 frasa penting strategi manajemen. Di sini strategi manajemen itu adalah proses ya yang terdiri dari beberapa langkah yang mana dia terencana, terstruktur, dan juga ya secara sistematis melibatkan manajemen dalam organisasi, mulai dari pimpinan yang paling tinggi sampai dengan karyawan yang paling bawah. Kemudian prosesnya, proses dari strategi manajemen ini digunakan untuk merumuskan visi, misi, dan juga tujuan ya, dan juga pemilihan strategi yang cocok. Bagaimana sih caranya untuk mencapai tujuan, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, berikutnya proses yang digunakan sebagai landasan untuk menjalankan strategi itu mereka utamanya adalah meningkatkan customer value ya, yang mana customer value yang terbaik dari perusahaan itu. Kemudian yang terakhir adalah pelaksanaan strategi harus selalu dievaluasi ya. Kalau tidak dievaluasi ya susah juga gitu. Misalkan kita sudah menerapkan strategi A, nah ternyata tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini. Nah, kalau kita menggunakan strategi A terus-menerus kan otomatis ya sama aja bohong gitu ya teman-teman ya. Karena kita selalu
melakukan kesalahan yang sama. Jadi kita perlu evaluasi untuk menilai apakah hasil yang dicapai itu sesuai dengan rencana dan juga perkembangan yang ada saat ini. Gitu. Kemudian apa sih tujuan strategi perusahaan? Nah, yang pertama ya, yang masih berkaitan dengan yang tadi, untuk mengevaluasi dan juga menjalankan strategi yang sudah dipilih dengan cara yang efektif dan efisien. Kemudian dia juga melakukan evaluasi kinerja dari perusahaannya, kemudian dikaji ulang apakah dia memang sesuai sesuai dengan rencana awal atau ada kesalahan atau penyimpangan dari pelaksanaan strategi yang sudah disepakati tadi. Kemudian pembaharuan strategi ya yang sudah dirumuskan sesuai dengan perkembangan lingkungan yang eksternal. Berikutnya, untuk meninjau kembali bagaimana sih kekuatan dari perusahaan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman bisnis dari pesaing perusahaan. Gitu. Jadi kita harus tahu ya semuanya, baik itu kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman di dalam internal perusahaan dan juga eksternal perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah agar bisa melaksanakan inovasi dari suatu produk maupun barang yang sesuai dengan selera dari konsumen. Jadi kita juga harus melakukan analisis ya, analisis kebutuhan konsumen ya. Selain itu juga seleranya. Nah, itu adalah beberapa tujuan dari strategi perusahaan. Kemudian ini di sini Stoner, Freeman, dan juga Gilbert pada tahun 1995 merumuskan konsep strategi ya. Yang pertama ada intents to do, yaitu perspektif apa yang suatu organisasi ingin lakukan. Dan kemudian ada eventually does, perspektif apa yang organisasi itu harus lakukan. Jadi apa yang ingin dilakukan dan juga apa yang harus dilakukan. Di sini mereka membedakan keduanya ya. Yang perspektif apa yang suatu organisasi ingin lakukan itu adalah strategi dapat didefinisikan sebagai suatu program ya untuk menentukan dan juga mencapai tujuan dari organisasi dan juga mengimplementasikan misinya. Jadi di dalam strategi ini bahwa manajer itu punya peran yang sangat penting ya dan juga memiliki peran yang aktif, sadar dan juga rasional dalam merumuskan strategi organisasi. Jadi jangan sampai strateginya itu tidak sesuai ya. Kemudian yang kedua, perspektif apa yang organisasi harus lakukan atau eventually does. Strategi di sini sebagai pola tanggapan atau respon organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu. Contohnya apa? Kalau dulu kan penjualan itu selalu saja kita itu harus datang ke tokonya secara offline gitu. Tapi begitu ada pandemi, ternyata kegiatan masyarakat itu dibatasi oleh regulasi pemerintah. Nah, bagaimana caranya perusahaan itu bisa merespon dari kebijakan pemerintah yang itu, dan yang kedua adalah bagaimana perilaku konsumen setelah kebijakan pemerintah itu ditetapkan, seperti itu. Kemudian di sini ada tingkatan strategi perusahaan. Di sini ada 3 tingkatan ya, teman-teman. Yang pertama strategi korporasi, yang mana korporasi ini dia menggambarkan arah keseluruhan perusahaan secara umum terhadap pertumbuhan dan juga pengelolaan bermacam-macam unit bisnis ataupun dia variasi produk yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi strategi korporasi ini adalah gambaran yang besar ya, yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam pengelolaan unit bisnis dan juga variasi produknya. Kemudian diperkecil lagi, di sini fokusnya yang kedua adalah strategi unit bisnis. Nah, strategi unit bisnis ini diarahkan kepada lebih ke kegiatan atau operasi tertentu ya, suatu bisnis gitu.
Misalkan kalau yang strategi korporasi tadi, bagaimana sih caranya supaya mengelola, misalnya ada suatu perusahaan yang punya beberapa unit bisnis ya, ada laundry, ada hotel, dan lain sebagainya. Nah, itu lebih ke secara general. Tapi kalau unit bisnis ini, bagaimana sih pengelolaannya kalau misalnya ini unit bisnisnya adalah hotel? Begitu. Promosinya bagaimana, kemudian bagaimana sih cara mendapatkan pelanggan yang loyal. Begitu. Jadi dia lebih berfokus kepada unit bisnis tertentu, tidak secara general. Kemudian yang ketiga adalah strategi fungsional. Strategi fungsional ini dia lebih ke fungsional manajemennya. Jadi seperti R&D, kalau teman-teman minggu lalu masih ingat ya, research and development, kemudian keuangan, kemudian produksi, bisa juga akuntansi, dan lain sebagainya, yang bisa mendukung strategi level unit bisnis. Makanya setiap unit bisnis itu pasti punya fungsional manajemennya, dari R&D, kemudian finance, produksi, marketing, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah 3 tingkatan strategi perusahaan. Selanjutnya, ini adalah variabel kunci dalam implementasi strategi. Di sini ada variabel kunci internal dan juga variabel kunci eksternal. Nah, internal itu ya sesuai yang di perusahaan ya, yang ada di dalam perusahaan. Kalau eksternal ya berarti dari luarnya gitu. Untuk yang variabel kunci internal, pada dasarnya dia itu memiliki titik-titik resiko ya dalam keseluruhan sistem atau suatu organisasi yang mana dia punya tempat kegiatan yang dapat lepas kendali atau menyimpang dari rencana manajemen. Misalnya hari ini saya punya strategi untuk memasarkan di suatu lokasi gitu ya, katakanlah lokasi A gitu. Nah, apa yang harus saya lakukan untuk sebelum memasarkan di lokasi itu? Jadi, saya harus melihat bagaimana sih karakteristik konsumennya, bagaimana daya beli masyarakatnya, bagaimana seleranya, dan lain sebagainya. Nah, itu apakah sesuai atau tidak? Nah, kalau tidak sesuai, ya nanti berarti ancamannya adalah strateginya akan gagal gitu. Jadi di variabel kunci internal ini dipastikan semuanya sesuai dengan rencana manajemen. Jangan sampai kita lepas kendali gitu ya. Kemudian untuk yang variabel kunci eksternal, faktor yang sebagian besar di luar kendali langsung organisasi. Nah, biasanya di sini itu ada perubahan-perubahan ya, seperti elastisitas permintaan. Nah, contohnya kalau pas COVID kemarin ya, itu kan berdampak pada ekonominya sangat tinggi ya, sehingga kan daya beli konsumen itu menjadi rendah gitu ya, sehingga mereka tidak ingin membeli suatu produk gitu ya. Jadi dipengaruhi oleh elastisitas permintaan gitu. Kemudian perkembangan teknologi, dan juga dia harus menyesuaikan perubahan lingkungan bisnis yang ada gitu. Jadi intinya untuk yang internal itu yang ada di dalam perusahaan, bagaimana caranya supaya strategi itu sesuai dengan rencana awal, dan juga variabel kunci eksternal itu kita harus cepat tanggap ya di dalam perubahan-perubahan lingkungan bisnis yang tidak menentu. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya di sini ada corporate strategy atau strategi korporasi ya. Yang ini tuh berkaitan dengan pertumbuhan perusahaan, kemudian stabilitas ya. Stabilitas itu bisa stabilitas sumber dayanya, bisa stabilitas keuangannya dan lain sebagainya, atau pengurangan atau rentagement. Nah, strategi ini dia itu berusaha untuk mengeksploitasi kompetensi khusus perusahaannya dengan mengadopsi pendekatan portfolio ya terhadap manajemen bisnisnya, dan biasanya mereka itu mengembangkan rencana jangka panjang ya, umumnya untuk periode 3 sampai dengan
5 tahun. Jadi sumber daya apa sih yang kita punya? Nah, itu kita maksimalkan ya. Dan juga apa yang akan kita lakukan selama 3 sampai 5 tahun ke depan atau lebih ya, bisa lebih. Nah, itu bagaimana sumber dayanya kita itu kita manfaatkan di tahun-tahun tersebut gitu. Kemudian di sini ada 3 aspek penting dalam strategi korporat ya. Yang pertama, orientasi menyeluruh perusahaan. Jadi, apakah perusahaan itu menuju pertumbuhan, stabilitas, atau bahkan malah pengurangan atau penciutan atau penghematan ya. Nah, apa yang akan dilakukan oleh manajer atau manajemen perusahaan dalam mengatasi ketiga poin ini gitu. Nah, ketiga hal ini disebut dengan directional strategy. Itu. Kemudian yang kedua, industri atau pasar mana yang sesuai dimasuki perusahaan untuk bersaing melalui produk dan juga unit bisnisnya. Nah, di sini dimaksudkan adalah portfolio strategi. Jadi misalkan kita punya perusahaan makanan dan minuman. Nah, industri mana atau pasar yang mana yang sesuai dengan perusahaan kita, yaitu makanan dan minuman. Atau perusahaan yang bergerak di bidang transportasi. Nah, itu nanti tinggal disesuaikan dengan portfolionya. Begitu. Kemudian yang ketiga, perilaku manajemen perusahaan dalam mengkoordinasi aktivitas, kemudian transfer sumber daya, dan juga mendayagunakan kemampuan pada lini produk dan juga unit bisnisnya. Di sini disebut dengan parenting strategi. Gitu. Jadi kita yang poin ketiga ini lebih caranya untuk memaksimalkan ya sumber daya yang kita punya ya dari lini produk dan juga unit bisnisnya. Kemudian di sini ada strategi bisnis. Kalau yang tadi ini kan korporasi ya. Kalau yang sekarang adalah strategi bisnis. Di sini disebutkan strategi ini adalah unit bisnis yang bisa berupa strategi di level anak perusahaan, kemudian divisi, lini produk, dan juga profit center lain yang memiliki otonomi pengelolaan bisnisnya sendiri. Contohnya apa? Contohnya adalah seperti Astra International ya. Itu kan anak perusahaannya ada banyak ya, ada Daihatsu, ada Toyota, ada Honda, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah unit bisnis yang dimiliki oleh Astra International, begitu. Kemudian, isu dalam strategi bisnis adalah bagaimana sih caranya kita mengkoordinasikan ya fungsi-fungsi bisnis atau manajemen supaya kita bisa mencapai competitive advantage atau keunggulan kompetitif. Karena yang paling penting itu adalah kita punya keunggulan kompetitif ya. Karena itu yang membedakan kita dengan pesaing-pesaing kita. Kemudian yang berikutnya di sini, di level bisnis strategi yang diformulasikan akan berkaitan dengan posisi bisnis terhadap pesaing. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengakomodasikan perubahan tren pasar dan juga teknologi, dan upaya untuk bisa mempengaruhi persaingan melalui tindakan strategis ya, seperti integrasi vertikal atau tindakan politis ya, contohnya seperti lobby. Kemudian strategi bisnis juga ada strategi generik dari Michael Porter ya, yang contohnya adalah strategi bisnisnya. Nah, di sini yang dimaksudkan strategi generik yang dari Michael Porter. Di sini ada 3 landasan strategi ya, supaya kita bisa membantu organisasi atau perusahaan untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Di sini ada keunggulan biaya ya yang pertama, atau teman-teman biasanya mendengarnya itu adalah kepemimpinan biaya. Kemudian yang kedua adalah diferensiasi, dan yang ketiga adalah strategi fokus. Nah, kalau keunggulan biaya ini, dia pilihan yang paling jelas ya dari di antara diferensiasi dan fokus. Karena dia bersiap untuk bagaimana sih caranya supaya menjadi produsen yang memiliki biaya yang paling rendah di dalam industrinya. Gitu.
Kemudian yang kedua, diferensiasi. Jadi ini adalah upaya supaya produk kita itu beda tuh, atau different ya dengan produk pesaing kita atau orang lain gitu. Produk kita harus memiliki kelebihan atau keistimewaan yang akan menjadi daya tarik atau magnet ya terhadap konsumen. Jadi diferensiasi ini adalah kata kuncinya adalah ciri khas seperti itu. Kemudian yang ketiga, fokus merupakan strategi kombinasi antara keunggulan biaya dan diferensi yang diarahkan pada segmen pasar tertentu. Tujuan fokus di sini adalah memaksimalkan pelayanan pada satu sasaran saja. Seperti itu. Nah, itu adalah 3 strategi bersaing generik dari Michael Porter. Kemudian yang berikutnya, ini ada strategi atau tipe-tipe ya, strategi perusahaan. Ada strategi manajemen, strategi investasi ya, dan juga strategi bisnis. Yang pertama, strategi manajemen. Nah, di sini ada kaitannya sama manajemen yang orientasinya pada pengembangan strategi secara makro. Contohnya apa? Pengembangan produk, penerapan harga, akuisisi, pengembangan pasar, dan lain sebagainya. Kemudian strategi investasi ya. Strategi investasi ini ya tidak hanya kita sebagai individu aja ya, tapi perusahaan juga harus memiliki strategi investasi. Kalau teman-teman masih ingat beberapa pertemuan yang lalu ya, salah satu saya pernah mencontohkan ya perusahaan yang memiliki strategi investasi itu ketika mereka bekerja sama ya dengan influencer atau mereka memasang iklan. Nah, itu adalah salah satu contoh investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, di sini investasi itu adalah kegiatan yang berorientasi pada investasi. Contohnya apa? Apakah perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau berusaha untuk mengadakan penetrasi pasar, atau dia hanya bertahan aja, atau dia pembangunan kembali suatu divisi baru, atau divestasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah strategi bisnis. Nah, di sini secara fungsional, strategi ini berorientasi pada fungsi kegiatan manajemen. Misalnya apa? Strategi pemasaran, strategi produksi, kemudian distribusi, dan lain sebagainya. Yang mana strategi ini yang berhubungan dengan keuangan. Nah, itu adalah tipe-tipe dari strategi perusahaan. Kemudian kita masuk pada implementasi strategi. Kan kita sudah tahu ya tipe strategi perusahaan, kemudian tadi strateginya ada korporasi, ada bisnis, ada generik yang dari Porter. Nah, kita di sini mempelajari bagaimana sih implementasi strateginya gitu. Di sini implementasi strategi itu proses di mana beberapa strategi atau kebijakan yang diubah menjadi tindakan ya melalui pengembangan program, anggaran, dan juga prosedur. Nah, kemudian berbagai kemungkinan formulasi dan implementasi strategi itu ada sukses, ada roulette, kemudian trouble, dan juga failure. Nah, di sini adalah formulasi dan juga implementasi strategi. Kalau yang sukses atau sukses, ini intinya adalah mereka itu berhasil ya, berhasil dalam merumuskan strateginya, berhasil juga dalam mengimplementasikan strateginya. Nah, ini yang sangat diinginkan ya, hasil yang sangat diinginkan oleh perusahaan. Kemudian yang keduanya adalah roulette. Nah, di sini strateginya itu kurang baik ya. Strategi yang sudah diformulasikan oleh perusahaan itu kurang baik, tapi ternyata hasilnya itu tidak terlalu mengecewakan gitu. Karena perusahaan itu mampu mengimplementasikan strateginya dengan baik gitu. Jadi meskipun strateginya itu rencananya kurang terlalu baik, tapi mereka bisa mengimplementasikan
dan hasilnya itu tidak terlalu mengecewakan. Kemudian trouble ya. Situasi ini biasanya strategi perusahaan itu sebenarnya memformulasikannya dengan baik, tapi strateginya itu kacau dan juga tidak optimal karena manajemen perusahaan itu tidak mengimplementasikannya dengan baik. Jadi di sini kuncinya yang trouble ini adalah formulasi dari strateginya itu baik, tapi implementasinya itu tidak baik gitu. Kemudian yang paling akhir yaitu failure adalah yang paling fatal ya dalam implementasi strategi, yang mana di sini adalah hasil yang paling buruk dan juga tidak diinginkan oleh manajemen perusahaan. Jadi itu ya formulasi dan juga implementasi strategi dari suatu perusahaan. Kemudian di sini adalah proses implementasi strategi. Yang paling utama ya, yang paling utama dalam implementasi strategi itu adalah menganalisa perubahan. Begitu. Kemudian baru kita turunkan menjadi analisis struktur organisasi ya. Contohnya misalkan ya kita itu baru punya bisnis. Nah, kemudian struktur organisasinya itu hanya yang paling yang sederhana. Hanya ada 2, yaitu manajemen dan yang pemilik aja. Jadi pemilik dan manajer aja. Seperti itu. Kemudian ternyata tiba-tiba, oh ya bisnisnya itu berkembang sangat baik. Nah, kita harus menganalisa perubahannya. Apa sih yang kita butuhkan untuk kita bisa meningkatkan lagi? Apakah dari perubahan keuangan atau perubahan marketing dan lain sebagainya? Yang paling pertama kita lakukan analisa struktur organisasi. Apakah dengan struktur organisasi yang sangat sederhana dari hanya pemilik dan juga manajer aja itu mampu untuk menjalankan perusahaan yang sudah atau menjalankan bisnis yang sudah mulai berkembang. Nah, kemudian kita juga melihat analisa budaya perusahaan. Nah, ini biasanya ada kaitannya dengan budaya mereka, bagaimana mereka bekerja ya. Dan juga analisa yang terakhir adalah analisa kepemimpinan. Analisa kepemimpinannya itu bagaimana? Kemudian baru kalau sudah ketemu semuanya dari analisa struktur organisasi sampai dengan kepemimpinan, baru kita bisa mengimplementasikan strateginya. Kita baru bisa menetapkan strateginya. Nah, kalau sudah diimplementasikan, kita akan melakukan evaluasi strateginya. Apakah strateginya itu sudah sesuai atau belum? Atau sudah sesuai cuma hasilnya belum maksimal, berarti kan kita harus memodifikasinya sedikit atau yang lainnya. Gitu. Kemudian di sini ya teman-teman menganalisa perubahan. Yang seperti saya katakan tadi, menganalisa perubahan itu adalah tahap pertama dalam proses implementasi strategi. Tujuannya supaya gagasannya itu jelas, kemudian arah berjalannya perusahaan itu jelas. Jadi bagaimana caranya supaya perusahaan itu bisa berubah, supaya bisa berhasil dalam mengimplementasikan strateginya. Di sini ada beberapa pola dalam menganalisa perubahan. Yang pertama adalah tidak ada perubahan yang signifikan atau continuation. Di sini terjadi karena adanya pengulangan strategi yang sama dengan strategi yang digunakan dalam periode sebelumnya. Jadi misalkan hari ini saya strateginya adalah menjual, saya mau memasarkan dulu lewat iklan. Nah, tapi ternyata iklan ini tidak menghasilkan yang maksimal, yang seperti yang saya harapkan gitu. Nah, kemudian saya tetap percaya bahwa strategi iklan ini adalah yang paling baik gitu. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa tidak ada perubahan, tapi tetap mengulang-ulang strategi iklan itu beberapa kali gitu. Kemudian yang kedua adalah perubahan rutin atau routine change. Di sini perubahan yang digunakan oleh perusahaan
untuk lebih memikat pelanggan. Misalnya kita memperbarui kemasannya atau packagingnya, kemudian kita bisa mengolah harganya, apakah bisa menjadi lebih mahal atau lebih murah atau yang apa. Jadi taktik harga yang berbeda-beda. Gitu. Kemudian perubahan terbatas atau limited change disebabkan karena adanya penawaran produk baru kepada pelanggan baru dalam golongan produk yang sama. Misalkan saya jualan baju nih, baju yang berbahan katun gitu. Kemudian ada nih pesaing saya yang punya produk yang sama, baju berbahan katun ya. Mereka menawarkan produk baru gitu. Kemudian yang berikutnya adalah perubahan radikal atau radical change. Di sini terjadi reorganisasi besar-besaran di dalam perusahaan. Nah, biasanya ini dilakukan saat mereka melakukan merger dan akuisisi, tapi masih dalam industri yang sama, gitu. Dan yang terakhir adalah organizational redirection. Di sini melibatkan merger dan akuisisi perusahaan yang berasal dari industri yang sama atau yang berasal dari industri yang berbeda. Jenis ini merupakan perubahan yang kompleks, jadi melibatkan perubahan misi perusahaan. Misalkan dalam dua perusahaan ya, yang satunya itu platform marketplace, yang satu itu adalah transportasi atau mereka transportasi online gitu. Nah, di sini mereka melibatkan merger dan akuisisi. Strukturnya kan beda ya, jenisnya juga beda. Nah, ini kan mereka harus melakukan perubahan yang sangat kompleks, baik itu dari manajemennya, dari strateginya, dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian berikutnya di sini adalah analisis struktur organisasi. Jadi kenapa sih struktur organisasi itu harus dilakukan? Yang pertama, struktur itu biasanya menjelaskan tentang bagaimana kebijakan akan disusun. Kemudian yang kedua, dia menjelaskan tentang bagaimana sumber daya itu akan dialokasikan. Gitu. Nah, seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, ada 5 jenis struktur organisasi yang biasa digunakan. Ada struktur organisasi sederhana, kemudian fungsional, kemudian divisional, kemudian SBU atau Strategic Business Unit Structure, dan juga struktur organisasi matrix. Nah, ini selain itu kita berikutnya adalah menganalisis budaya organisasi. Jadi, budaya organisasi yang ada di dalam suatu perusahaan itu menyebabkan mengapa suatu strategi dapat diimplementasikan pada suatu perusahaan. Sementara strategi tersebut gagal untuk diimplementasikan pada perusahaan yang lain dengan kondisi yang relatif sama. Misalkan apa? Kalau di dalam kondisi pandemi seperti ini ya, ternyata kan sebelumnya kan kita harus datang ya ke kantor gitu. Nah, ternyata ada pembatasan sehingga kita harus work from home gitu. Nah, di situ kan ada beberapa perusahaan yang mereka itu tidak bisa work from home gitu. Jadi mungkin beberapa dari mereka 100% WFH, yang beberapa dari mereka juga ada yang mereka secara ganti-gantian seperti piket gitu ya. Nah, dari situ di sini kan ketika mereka melakukan yang piket itu tadi, yang ganti-gantian, karena mereka tidak bisa 100% dilakukan pekerjaannya di WFH, sehingga dapat terjadi strategi ini gagal untuk diimplementasikan gitu. Padahal kondisinya sama-sama sedang mengalami atau sedang berada di kondisi pandemi seperti itu, teman-teman. Kemudian di sini yang berikutnya tadi ya, analisa gaya kepemimpinan. Di sini ada 4 gaya kepemimpinan secara umum. Yang pertama administrator, kemudian analitis, asertif, dan juga entrepreneur.
Nah, kalau administrator kan mereka itu kalau teman-teman mendengar kata administrasi gitu ya, mereka kan pasti terstruktur ya, terstruktur dan secara rutin melakukan hal-hal yang sama gitu. Nah, makanya kepemimpinan administrator ini mereka kurang inovatif dan terlalu kaku pada aturan gitu. Kemudian sikapnya konservatif, kelihatan takut untuk mengambil resiko. Jadi mereka itu berada di comfort zone-nya. Kenapa? Ya, karena itu tadi administration ya. Itu kan sudah dilakukan secara berulang-ulang dan aturannya itu sudah jelas. Contohnya kalau misalnya kita mau membuat laporan keuangan itu kan mungkin dari laba ruginya dulu, baru dia arus kas dan lain sebagainya. Nah, itu kan sudah pakem seperti itu. Jadi mereka itu kaku. Kemudian yang kedua, gaya kepemimpinan analitis. Jadi mereka itu membuat keputusan berdasarkan proses analisa, terutama logika ya. Dan mereka itu berorientasi pada hasil dan juga rencananya itu details dan juga dalam waktu yang sangat panjang gitu. Kemudian asertif, gaya kepemimpinan asertif. Mereka itu sifatnya agresif dan juga mempunyai perhatian yang sangat besar kepada pengendalian personal. Dan juga mereka itu lebih open minded ya, lebih terbuka pada konflik dan juga kritik. Dan yang terakhir, gaya kepemimpinan entrepreneur, mereka itu sangat menaruh perhatian kepada kekuasaan dan juga hasil akhir. Mereka akan tetapi kurang menekankan kerjasama ya, dan juga selalu mencari dan menargetkan standar yang tinggi. Karena menurut mereka, standar yang tinggi itu bisa mempush mereka untuk menjadi atau melakukan yang lebih baik. Seperti itu. Nah, itu adalah beberapa gaya kepemimpinan secara umum. Nah, ini implementasi dan evaluasi dari strategi. Di sini untuk melakukan tahap implementasi dan juga evaluasi dengan baik dan berhasil, manajer perusahaan harus tahu ya bagaimana keahlian dasar. Nah, di sini ada 4. Yang pertama, kemampuan berinteraksi atau interacting skills ya. Nah, mereka itu kemampuan manajemen atau personal ya, berinteraksi dan juga berempati dengan berbagai perilaku dan juga sikap orang lain untuk mencapai tujuan mereka. Jadi bagaimanapun kondisinya, mereka itu harus mampu untuk berinteraksi. Suka nggak suka ya harus berinteraksi seperti itu. Kemudian yang kedua, kemampuan mengalokasi atau allocating skills. Di sini bagaimana kemampuan manajemen ya dalam menjadwalkan tugasnya, kemudian kemampuan dalam menganggarkan misalnya keuangannya, kemudian membuat jadwal atau waktunya, manajemen waktu, serta sumber daya lain yang dimiliki oleh perusahaan secara efisien. Kemudian di sini ada kemampuan monitor atau monitoring skills, yang mana di sini ketika mereka mendapatkan informasi, informasi itu digunakan secara efisien untuk memperbaiki atau menyelesaikan ketika ada permasalahan-permasalahan yang timbul dalam proses implementasi. Kemudian yang terakhir, kemampuan mengorganisasikan atau organizing skills, yang mana organizing skills ini untuk menciptakan jaringan atau organisasi secara informal dalam rangka menyesuaikan diri dengan berbagai masalah yang mungkin terjadi. Gitu. Nah, di sini ada kaitannya sama networking ya, kalau organizing skills. Dan kemudian di sini ada pengendalian strategi. Nah, pengendalian strategi ini dipusatkan dengan mengikuti jalannya strategi yang sudah diimplementasikan. Jadi mereka itu menganalisis dan mencari setiap permasalahan atau ya ada beberapa bidang masalah yang potensial dan membuat penyesuaian yang apabila diperlukan gitu ya.
Di sini ada 3. Yang pertama, strategi yang diharapkan yang dapat direalisasikan, yang disebut dengan strategi dengan sengaja atau deliberate strategi. Misalnya apa? Misalnya mereka itu melihat pertumbuhan pasar, kemudian ukuran segmen, kebutuhan pelanggan, dan juga kekuatan dan kelemahan pesaing. Ada juga dengan perubahan-perubahan teknologi, ya. Kemudian yang kedua, ya, yang ini sudah jelas ya, mereka itu tidak strateginya tidak dapat direalisasikan. Jadi disebut dengan strategi tak terrealisasi, ya. Biasanya ini ya bisa dipengaruhi oleh misalkan faktor yang tidak terduga gitu. Misalkan kayak contohnya kalau dalam produksi film ya, mereka itu kan harusnya kan tayangnya di bioskop gitu. Nah, tiba-tiba ada regulasi dari pemerintah yang mengharuskan PPKM. Ya. Nah, itu kan akhirnya kan gagal ya. Kalau misalkan kayak kita nggak bisa ya memutar filmnya di bioskop gitu. Jadi itu akan mempengaruhi pendapatan juga. Nah, makanya disebut dengan strategi tak terrealisasi. Kemudian yang ketiga adalah strategi yang terrealisasi tapi tidak pernah diharapkan, disebut dengan strategi darurat atau emergent strategi. Contohnya apa? Misalkan ada inovasi produk secara spontan, kemudian keputusan investasi yang misalnya kita melihat peluang, oh iya ini sebenarnya perusahaannya itu prospeknya ke depannya bagus, tapi ternyata mereka kurang modal dan lain sebagainya. Jadi kita harus merger atau akuisisi seperti itu. Nah, itu adalah salah satu keputusan investasi yang spontan gitu ya. Yang mana keputusan-keputusan ini dilakukan oleh manajer. Kemudian kalau misalnya terkait dengan seperti merger dan akuisisi tadi ada keuangannya atau misalkan kita lihat penjualan kita menurun, nah itu kan dilakukan oleh staf penjualan. Jadi di sini strategi darurat. Gitu. Oke, kemudian ini yang terakhir menurut Anthony ya, teman-teman. Perencanaan dan pengendalian organisasi itu disegmentasikan ke dalam 3 teori. Ada perencanaan strategis, pengendalian manajemen, dan juga pengendalian tugas. Nah, ini secara operasional ya, masing-masing dari fungsional dari perusahaannya. Kemudian perencanaan strategis berarti perencanaan dan pengendalian strategis. Serupa pula dengan pengendalian manajemen yang melibatkan aktivitas perencanaan dan pengendalian. Oke, itu adalah materi kita yang kita pelajari hari ini terkait dengan strategi perusahaan. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti kita bisa lanjutkan melalui diskusi. Sekian, terima kasih sudah mendengarkan.